Hai guys, nama saya Ferdiansyah Surya Darmawan dengan NIB 1152300300. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Rio Ardiansyah dengan NIM 1152300270. Perkenalkan nama saya Febran Faris dengan NIM 11523070. Perkenalkan nama saya Viral Immanuel Hendra dengan NIM 11523050. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucky Darmawan dengan NIB 115-2300309. Oke, proyek kali ini kita akan membahas tentang beberapa unsur kebudayaan. Seperti kalian tahu sendiri, bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali kepulauan. Dan di masing-masing kepulauan itu atau di daerah masing-masing itu mempunyai ciri khas atau adat istiadat dan juga budayanya masing-masing. Dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia, kita akan membahas lebih detail tentang keberagaman unsur budaya dan adat istiadat yang ada di Pulau Dewata Bali. Seperti kita ketahui, kalau membicarakan tentang Pulau Bali, pasti yang ada di pikiran kalian adalah kekayaan alamnya. Seperti kita tahu bahwa emang Bali itu adalah surga tersembunyi yang ada di Indonesia. Cuman di sisi lain, Bali juga memiliki beberapa adat istiadat dan itu juga banyak sekali. Bagi info juga nih, kalau di Bali itu juga mengenal sistem kasta. Nah, kasta yang ada di Bali ini terbagi menjadi 4, yaitu kasta Sudra, Waisa, Satria, dan Brahmana. Dan kebetulan juga untuk narasumber yang akan kita wawancarai kali ini berasal dari kasta Kesatria, yang kebetulan untuk mayoritas kasta di desanya sendiri itu kebanyakan memiliki kasta Kesatria, yaitu dan untuk tempat asal narasumber kita kali ini berasal dari desa Abian Base yang ada di Gianyar, Bali. Jadi di video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang kebudayaan yang ada di Bali. Kali ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang Bali asli yang akan kita wawancarai. Untuk nextnya saya lanjutkan ke Saudara Lucky. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini nih kita kan dalam EAS nih, EAS Antropologi, kita membahas tentang suku Bali. Nah, di sini kebetulan temanku nih ada nih asalnya dari Bali asli. Kenalan ya? Oke, kita coba. Perkenalkan teman-teman, perkenalkan nama saya Mika dari Gianyar, Bali, tepatnya di desa Abian Base, tepatnya di kota Gianyar Kota. Seperti itu. Jadi Gianyar kotanya ya? Gianyar kotanya lebih tepatnya. Ada namanya sebuah puri Abian Base, mana kalau buat teman-teman yang belum paham, kadang rancu apa sih bedanya puri dengan pura gitu. Oh iya, Kalau yang puri itu tempat untuk tinggal keturunan kerajaan pada zaman dulu. Tapi kalau pura ya itu tempat untuk beribadah umat ya, ibadahnya itu kan ya? Ya, seperti itu. Puri adalah khusus untuk anggota kerajaan. Ya, benar sekali teman-teman. Oke, nah di sini kan kita akan menggali tentang 7 unsur kebudayaan. Mas Wika, dimulai dari sistem religinya seperti apa, yang tentang juga upacara kebudayaan dan keagamaan, Iya, sistem organisasi, masyarakat, pengetahuan, bahasa, dan lain seperti itu. Nah, ini saya akan mulai menggali dari pertanyaan pertama, yaitu sistem religi di sana itu seperti apa sih kira-kira ya? Religi adat ya. Jadi kalau di Bali sendiri itu ada namanya hari raya tahunan. Ada hari raya 6 bulan sekali. Contohnya Galungan itu 6 bulan sekali. Terus Nyepi itu 1 tahun sekali. Ya, Dimana ya. kita umat Hindu yang selalu merayakannya sesuai dengan rangkaian acaranya masing-masing, seperti itu. Kalau Nyepi kita di Bali itu tidak menyalakan listrik sama sekali, seperti itu, tidak menyalakan api, itu sudah merupakan catur berada penyepian, gitu. Berarti memang dari segi segala aktivitas kecil pun itu juga dilarang seperti itu. Maksudnya ada hal yang
harus tidak dilakukan seperti itu? Nah, jadi tiap hari raya itu memiliki perannya masing-masing. Dan ada lagi yang khususnya di Puri Saya itu namanya odalan di Meraja, di mana itu adalah suatu upacara adat gitu untuk menjaga kesucian dan kesakralan, ya kan? Acara adat di mana itu berlangsung setahun sekali, yang namanya juga odalan betara yang guru gitu. Ibaratnya ya betara yang guru itu adalah leluhur. Jadi kita di Bali itu masih, khususnya di desa saya itu masih percaya dengan adanya leluhur. Jadi ikatan kita dengan leluhur itu masih sangatlah kuat. Dimana setiap setahun sekali kita merayakan odalan betara yang guru, di mana leluhur kita turun untuk menyaksikan cucu-cucunya, dan itu adalah cara kita gitu. Cara kita, momentum itu digunakan untuk memohon suatu perlindungan atau mohon suatu kedamaian tertentu ke betara yang guru, yaitu yang tadi disebutkan leluhur seperti itu. Jadi ada upacara khususnya, peringatan setahun sekali seperti itu. Tentunya sangat menarik ternyata yang diceritakan oleh Mas Bika dari kita mengenal Bali itu, yang biasanya dikenal orang-orang biasa itu mungkin kaya akan tempat wisata, tetapi ternyata setelah digali lebih dalam kita tahu sendiri banyak sekali adat dan budaya yang menarik di sana. Menarik juga ya sekali. Nah, kalau di sana ya, di tempatnya Kak Wika dilahirkan, dari sistem organisasi kemasyarakatan itu ada apa saja? Ya, jadi mungkin perbedaannya, jika kita di Surabaya itu ada namanya RT, RW. Oh iya, biasanya di Bali itu juga ada sebenarnya. Namun mungkin lebih ke bahasa adatnya namanya banjar kayak gitu. Banjar organisasi seperti perkumpulan kayak gitu. Yang kita sebut RT, RW itu tadi gitu. Dimana tujuannya itu ya kita untuk gotong royong, bahu-membahu seperti itu. Jika ada salah satu kerabat yang meninggal, banjar itu tadi yang berperan untuk mengurusi segala proses upacara tersebut kayak gitu. Ada namanya kan kita orang Bali menyambut budaya gitu. Kita saling bantu membantu kayak gitu. Misalnya ada satu yang menikah gitu, jadi banjarnya yang berperan untuk menyambut budaya, untuk gotong royong, untuk membuat agar pernikahan teman satu banjar itu menjadi sukses. Sekali. Jadi seperti itu ya. Iya. Artinya mereka punya bahasa tersendiri, namun secara struktur organisasi sama dengan yang kita lakukan sehari-hari di setiap daerah seperti itu. Tentunya sangat menarik ya. Banjar yang ini berusaha memeriahkan kayak saling gotong royong, satu membahu satu sama lain. Seperti itu. Oleh sebab itu pentingnya kita membanjar di Bali. Krusial bagi tentunya dalam struktur ini. Oke, sangat menarik. Dan juga next kita nih ingin tahu dari sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini bisa dari alam atau bisa dari juga pemasyarakatan yang memiliki sistem pengetahuan yang tertuju, seperti kayak membaca bintang atau apa, itu kayak di sana seperti apa yang Mas tahu? Kalau untuk di Bali sendiri ya, itu kita itu lebih orang-orangnya kepengetahuan bahasa kalau di Jawa namanya aksara Jawa, kalau di Bali ada namanya aksara Bali. Bedanya seperti apa? Nah, jadi di Bali sendiri itu khususnya pemerintah daerah telah menetapkan peraturan di mana tempat-tempat besar di Bali atau toko-toko di Bali itu diwajibkan untuk menuliskan juga bahasa aksara Bali gitu. Untuk tujuannya juga untuk agar memperkenalkan budaya Bali seperti itu. Itu khususnya ilmu yang dibagikan ke masyarakat, yaitu aksara Bali seperti itu. Itu tetap dijaga, dan budaya tetap juga kental di sana dan juga memberikan pengetahuan bagi wisatawan luar maupun domestik seperti itu ya. Benar sekali Kak Wika. Nah, dari sini kita kan pengen tahu nih bahasa yang digunakan di desa atau kampungnya Kak Wika itu menggunakan bahasa apa? Nah, kalau bahasa umumnya di Bali itu ada namanya bahasa Bali.
Bahasa Bali nggak itu aja, dibedakan. Ada bahasa Bali yang kasar, ada yang halus, dan tiap daerah itu memiliki bahasa khasnya tersendiri. Wah, berarti banyak sekali yang akan dikembangkan oleh Kak Wika nih. Kalau di tempat saya itu mayoritas di Puri ya kan, orang-orang yang ibaratnya berkasta kesatria, di mana kita menggunakan bahasa Bali halus seperti itu. Katakanlah contoh kata bahasa Balinya aku mau makan, itu bahasa Balinya rage kau ngajeng. Rage kau ngajeng itu bahasa Bali. Itu biasa, kan biasa. Rage kau ngajeng. Tapi kalau di tempat saya, di desa saya, itu kita tidak bisa berbicara yang kasar-kasar. Kita harus berbicara halus, apalagi dengan orang yang lebih tua dari kita dan berkasta. Itu jadi titiang miona. Itu baru pertama kali dengar di bahasa gitu. Titiang miona. Itu berarti sama dengan tadi. Sama, tapi cuma kita lebih halus. Lebih halus. Bahasa itu lebih halus karena kita juga orang yang berkasta. Jadi kita tuh nggak bisa ngomong kasar seenak sendiri, nggak bisa. Jadi emang tiap wilayah itu beda-beda bahasanya. Unik sekali. Nah, Punya ciri khas tertentu di tiap daerah. Kalau misalnya nih dari pengalaman Kak Wika nih, berarti kalau Kak Wika berpindah di daerah tertentu, berarti harus mempelajari dong bahasa Bali tersebut. Atau memang sudah tahu nih dari kecil nih, bekal nih. Kebetulan bahasa Bali kasar itu sangatlah familiar. Wah, sangat familiar. Yang tidak familiar adalah bahasa Bali halus. Oh iya, Saya digunakan di kalangan-kalangan tertentu. Memang yang familiar yang agak kasar. Gitu. Jadi kalau katakanlah saya ke tempat yang bahasa Bali yang memiliki notabene orang-orang bahasa kasar itu tidak masalah. Gitu. Ada orang yang dari luar yang notabene yang bahasa kasar masuk ke Puri ya kan, yang selalu pakai bahasa halus itu yang harus lawan itu bukan bahasa, jadi bahasa Indonesia. Gitu. Oh ya lebih aman ya. Iya, lebih aman. Benar. Karena takutnya memang terjadi ya hal yang tidak diinginkan kan. Iya. Menarik sih. Ya kan apa kalau bahasa Jawanya unggah-ungguh Betul. atau kromo. Toto kromo harus penting lah ya. Sambutan toto kromo dimanapun harus ya. Wajib betul. Aku juga mau tahu nih Kak Wika, dari segi bahasa itu coba contohkan nih kayak ngomong bahasa dari yang kasar sama yang halus. Itu kayak gimana? Coba yang awal kasar dulu deh. Kasar dulu. Ini ada yang makan. Makan ini kita kasih makan hewan gitu. Itu namanya klek-klek, lak-lak gitu. Ngamah gitu. Ini ngamah gitu. Itu untuk hewan gitu. Untuk manusia. Ngajeng. Ngajeng itu untuk manusia, untuk sesama, untuk teman ya. Terus mionan itu makan juga. Mionan tapi bahasa halus. Bahasa halus mionan. Ya, ada lagi apa namanya yang kasar lagi, kayeh itu mandi. Kayeh itu mandi. Terus kayeh itu mesiram itu juga mandi sama. Tapi bahasa halus. Sama kayak bahasa Jawa, siram. Kayak gitu, mesiram kayak gitu. Bapak turu kalau siram sama. Siram itu sama aja. Tapi artinya rada kasar nih guys ya. Tiap tempat beda. Ada yang manggilnya ibu, mimi, meme. Itu ada. Nah, ini tentunya nih yang menjadi ibaratnya kata-kata fenomenal nih. Iya. Di Jawa juga. Benar. Kedengarannya tabu tapi sudah biasa seperti itu. Itulah uniknya guys. Keberagaman budaya di Indonesia ya. Banyak arti namun memiliki satu kata gitu, seperti itu. Unik sekali juga ya. Oke, untuk selanjutnya Kak Wika, kita kan sudah mengenal dari bahasa ini. Nah, kita masuk ke kesenian yang memang khusus di desa Kakak seperti apa? Di desa saya itu lebih terkenal orang-orangnya dengan seni teaternya. Di mana kakek saya itu bisa dibilang adalah tokoh pemeran karakter. Kalau dulu itu sinetron belum ada, jadi lebih ke drama teater gitu. Jadi seni teater main di lokasi A, lokasi B, manggung-manggung seperti itu di tiap-tiap desa seperti itu. Jadi lebih ke seni teater dan seni pahatnya. Seni pahat, benar, seni pahat. Seni pahat guys, keren bicara seni pahat. Tapi mengikuti perkembangan zaman, mulai apa namanya
susah untuk mencari penerus untuk regenerasi. Jadi kebanyakan saudara-saudara itu tetap melestarikan, ya kan, namun itu bukan merupakan main jobnya. Tetap bisa nari. Kita emang dari kecil, anak-anak kecil di Puri saya itu melihat orang main mencoba dan itu menjadi kebiasaan, akhirnya mempraktekannya seperti kayak gitu. Itu udah otomatis gitu loh. Karena kan kita tiap upacara adat tuh ada terus gitu, ada gitu. Jadi itu udah otomatis bisa gitu. Jadi sama dengan tari gitu, melihat mempraktekkan dikit sudah tampil kayak gitu. Itu sudah suatu kewajiban lah, kalau baratnya itu pastilah bisa lah gitu. Pasti bisa untuk nari ataupun main gamelan. Berarti kalau seni teater tadi memang harus ada penerus. Oh itu wajib memang ya? Untuk saat ini masih belum ada kayak gitu. Kan balik lagi yang saya bicarakan tadi, kalau dulu itu kan mungkin seni teater bisa digunakan main job gitu kan. Yes, betul. Kalau sekarang kan mungkin sudah beda ya, beda gitu. Kita harus melakukan main job dan juga melestarikan budaya kita. Seperti itu. Tapi untuk di lingkungan keluarga KPK sendiri nih, apakah masih tetap menurunkan budaya seperti seni pahat atau teaternya? Kalau seni pahat dan teaternya itu, seni pahatnya masih dalam bentuk ketika kita ada upacara besar, ya kan, kita tetap membantu dalam pembuatan seperti sesajen, ya kan, terus pembuatan seperti kerajinan-kerajinan yang membutuhkan ukiran Bali itu tetap dilibatkan. Pemuda-pemuda khususnya di Puri saya itu tetap dilibatkan dalam segala proses upacara adat. Jadi tidak pernah melewatkan atau meninggalkan yang namanya budaya. Itu sangat lekat lah. Yes. Budaya itu penting ya. Sekarang kita sebagai generasi muda, kita harus tetap memperkaya atau melestarikan budaya tersebut agar tidak hilang di anak cucu kita nanti, biar Indonesia tetap dikenal budayanya yang kental. Oke, pertanyaan selanjutnya nih KPK. Di desa kakak ini sistem mata pencariannya itu seperti apa? Sistem mata pencarian itu banyak. Kalau di desa saya itu orang-orangnya punya tanah. Keren juga nih punya tanah ya. Punya tanah, punya sawah, ya. Namun yang mengelola nanti orang-orang masyarakat sekitar. Jadi nanti hasilnya itu dibagi dua, bisa berupa dijual dibagi dua maupun berupa mentahannya dibagi dua. Maksudnya hasil berasnya itu dibagi dua atau uangnya dibagi dua dengan pemilik tanah dengan orang yang mengelola lahan tersebut. Juga nih semua orang punya tanah, benar-benar pemerataan kesejahteraan teratur juga di sana ya kan. Berarti memang main ininya ya kayak utamanya itu adalah berkebun, menanam hasil sumber daya alam di sana. Benar, kita seperti itu Bu. Tapi untuk saat ini ya, dengan terusnya teknologi, teknologi memang. Dan sekarang sudah masuk industri 5.0 ya. Asik ya 5.0. Kemarin karena anak-anak sekarang itu lebih melek matanya dengan teknologi. Mereka tuh lebih suka pekerjaan yang berbau teknologi. Jadi di mana ini sangatlah miris buat kalangan yang seperti petani, di mana anak muda sekarang terlihat seperti gengsi gitu loh. Pasti gengsi bertani kayak gitu. Jadi ini adalah PR sebenarnya. Gimana caranya menumbuhkan rasa-rasa bertani itu jadi merupakan pekerjaan yang tidak harus kita gengsikan. Ya, seharusnya tidak gengsi dong. Karena itu sudah dari zaman dahulu loh. Benar. Itu keren juga. Salut kalau zaman sekarang anak muda sekarang masih mau untuk bertani. Salut sih juga karena itu juga sumber mata pencarian yang lumayan lah untuk zaman sekarang lah itu mah udah dapat uang banyak ya. Tapi itu kira-kira di saat sekarang yang modern ya itu masih ada nggak kira-kira anak-anak atau orang-orang di sana yang masih
menggunakan sistem masih ada. Namun sekarang berkat ada teknologi lebih modern. Dulunya kita satu persatu ya kan. oh ya Kita menggunakan benih, sekarang menggunakan alat. berarti tetap menggunakan alat modern gitu ya, langsung Iya. seperti traktor mungkin gitu ya. Nah, seperti itu. Berarti dulu itu masih menggunakan sapi atau kerbau, Bahkan manual satu persatu gitu. Bahkan manual seperti itu. seperti itu ya. Untuk selanjutnya nih Kak, dari kan kita kan mengenal Bali itu tentang budaya tradisionalnya dan lain. Nah, kita masuk ke sistem teknologi dan peralatan. Di sana untuk zaman dahulu hingga sekarang, teknologi dan peralatan di Bali itu seperti apa perbedaan? Jadi gini, kalau teknologi sekarang sudah zaman yang canggih. Yes, itu sekarang Pengiriman pesan itu sudah by WA. Betul. Tapi kita tidak serta-merta meninggalkan tradisi yang dulu gitu. Dimana ya katakanlah ada keluarga kita berita duka gitu, tetap share WA. Tapi kita tetap secara adat itu ada yang namanya pungpungan apa sih? Kentongan kalau semacam di iya, penanda dia. Tung ya. Di setiap di daerah saya, di Puri saya itu ada pentongan besar itu ya. Itu ada kodenya. Kalau satu pentongan tong itu berarti perhatian untuk para warga untuk kumpul, ada kumpul bersama. Kalau ada kentongan kedua, ya kan, tung berarti ada yang menikah, ada acara pernikahan. Berarti untuk seluruh ini Iya, ada acara pernikahan. Terus kalau ada kentongan 3 kali, tung, berarti ada berita duka. Seperti itu. Jadi penyampaian pesannya kita juga masih tidak meninggalkan apa namanya dari leluhur yang menggunakan itu tadi pentongan itu tadi. Itu di sisi kita pakai WA itu tadi, bisa kita meninggalkan unsur itu tadi ya, budaya itu kita harus terus melestarikan guys. ingat daya kata Abika. Tapi kan kalau saya sih mikirnya kentongan dua itu ya yang menikah kan tung itu anak-anak kos mikirnya kayak mau makan gratis nih kayak gitu ya. Boleh lah, boleh Langsung diserbu ya. langsung dapat semua nih anak dari mana coba boleh suka sekali. Nah, jadi itu adalah cuilan atau mungkin keseluruhan dari pengalaman Kak Wika selama berada di desa apa sebenarnya tadi Kak? Puri Aben Base. Puri Aben Base, keren sekali ya. Ingat ya teman-teman garis bawahi, Puri Pura itu beda. Nah, Puri dan Pura itu beda guys. Itu beda. Betul. Yang telah saya sampaikan di awal. Seperti yang disampaikan Kak Wika tadi. Seperti itulah kekayaan dari desa yang tempat tinggalnya Kak Wika, yaitu di Bali. Benar-benar wow sekali ya guys. Saya tunggu kehadirannya dan teman-teman jangan kaget kalau di Bali itu nggak ada gedung besar-besar. Yes, saya pernah sana Seperti itu. berkali-kali, jarang ya Nggak ada besar-besar. ada yang namanya Trihita Karana. Seperti itu. Jadi kita itu menjaga keseimbangan lingkungan yang pertama manusia dengan Tuhan, ya. Yang kedua manusia dengan manusia, yang ketiga manusia dengan lingkungannya. Penting itu. Nah, sekali kenapa di Bali tidak ada penolakan reklamasi? Oh iya, itu berarti itu beritanya. Terus ada yang apa namanya penolakan pembuatan gedung tingkat 10 kayak gitu ya. Itu untuk menjaga keseimbangan alam kita agar tetap terjaga kayak gitu. Makanya ada yang apa namanya pohon beringin terus Ya, sarungin itu cara kita menatih alam. Dimana juga itu merupakan suatu objek yang sakral, kita menjaga kesakralannya juga kita menatih alam. Dan kalau masnya ke Bali tinggal kunci motor, saya jamin nggak bakal hilang. Iya, saya dengar tuh kayak beberapa kayak gitu. Memang Bali itu aman sekali guys. Karena kita juga mempercayai adanya karma. Tuh. Karma Allah. Karma dari itu kita harus menjaga setiap perbuatan kita itu pasti ada
Balanya nanti. Kita berbuat baik akan dibalas baik, kita berbuat jahat dibalas jahat. Kadang-kadang kita mencuri motor, suatu saat nanti kita akan dicuri motornya atau enggak dicuri tolong. Dampaknya bisa ke anak cucu kita. Enggak secara langsung itu. Anak cucu kita. Itu yang harus kita karma itu ada. Betul. Jadi itu adalah keyakinan yang sangat diyakini oleh masyarakat. Saya juga mendengar itu dari teman saya juga, memang dari Bali yang sangat terkenal, memang hukum karma itu ada. Saya juga percaya sih seperti itu. Iya. Asik juga, aman sekali. Kalian yang penasaran langsung aja ke Bali. Cekidot, ke rumahnya Kak Wika nih guys, langsung bisa datang. Puri Abian Basi. Puri Abian Base, jangan lupa hadir, makan, ketemu Kak Wika, melihat kebudayaan Bali yang sangat kental di sana tentunya. Oke, kasih Kak Wika, tentunya informasi ini sangat berguna bagi kita dan juga bagi para penonton yang mungkin generasi muda yang ingin mengenal budaya Bali seperti lebih dalam seperti itu. Informasi yang sangat keren nih dari Kak Wika tentunya. Bisa dicek di channel mana? Bisa dicek di channel mana nih? Kira-kira tim produksi channel mana nih? Cari channelnya Firly Noel nih ya, temanku ya, yang swag sekali itu. Oke. Sukses selalu buat teman-teman. Yes. Jangan pernah lupa dengan budaya. Jangan lupa dengan budaya. Kita harus masyarakat Indonesia harus terus melestarikan budaya. Betul. Saya Sebagai anak muda seperti kita. Yes. Terus budaya yang terlalu Mantap, jangan lupa mantapnya. Oke, thank you Kak Wika atas informasi dan semua hal-hal yang baru kita tahu nih ya, keren sekali nih. Oke, sampai jumpa kembali kawan. Thank you.